Di tengah berbagai dinamika global, saat ini ada berbagai sentimen yang menjadi momok bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah merosotnya harga komoditas. Sempat berpesta di tahun lalu, namun harga komoditas andalan Indonesia semakin melandai. Pelemahan ini bisa berdampak pada pemasukan pundi-pundi negara. Era windfall, di mana Indonesia mendapatkan durian runtuh dari kenaikan harga komoditas ekspor pun tampak semakin pudar. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam booming komoditas surut, pendapatan negara menciut. Kalau kita flashback pada tahun lalu, perang Rusia dan Ukraina yang berkecamuk ternyata memberikan berkah bagi harga komoditas andalan Indonesia. Namun harga komoditas andalan Indonesia yang sempat menjadi primadona seperti batu bara hingga minyak sawit pun perlahan-lahan melandai tahun ini. Merujuk data definitif, harga batu bara pada penutupan perdagangan pada Rabu 25 Oktober lalu ini berada di posisi 133,25 per metrik ton. Angka ini anjlok 64,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu harga minyak sawit atau CPO ini juga jatuh, di mana harga CPO ditutup di posisi 3.679 Malaysia ringgit per ton atau lebih rendah 10,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan kalau di rata-rata harga batu bara pada Oktober 2023 tercatat di 144,75 dolar per metrik ton atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan Oktober 2022 yang sebesar 389,78 dolar per metrik ton. Pelemahan harga batubara ini terjadi karena adanya perkiraan permintaan batubara thermal di Asia yang stabil seiring China yang sudah memesan pengiriman untuk musim dingin dan India yang juga sudah menumpuk persediaan menjelang hari raya. Alhasil peningkatan produksi batubara di China dan India juga turut mengurangi permintaan global. Sementara itu kalau kita lihat harga rata-rata CPO ini mencapai 3.690,67 Malaysia ringgit per ton. Ini juga lebih rendah dibandingkan dengan Oktober tahun lalu di angka 3.892,1 Malaysia ringgit per ton. Semakin melandainya harga komoditas tidak bisa dilepaskan dari normalisasi pasar dan juga melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan belum sepenuhnya perekonomian negara-negara bangkit, terutama China yang merupakan salah satu konsumen terbesar komoditas andalan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik secara kumulatif menunjukkan bahwa nilai ekspor dari Januari hingga September 2023 mencapai 192,27 miliar dolar. Nilai tersebut turun hingga 12,34% secara year on year atau dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, tren penurunan nilai ekspor ini terjadi di sektor pertambangan sejalan dengan semakin rendahnya harga komoditas. Kalau dibedah, nilai ekspor batubara pada Januari hingga September 2023 tercatat sebesar 26,12 miliar dolar Amerika Serikat atau bahkan ambruk hingga 24,25% secara year on year. Meskipun memang secara volume sebetulnya ekspor batubara pada periode Januari hingga September ini naik 1,4% secara year on year menjadi 273,8 juta ton. Sementara itu kalau kita lihat di sini nilai ekspor dari CPO pada Januari hingga September 2023 mencapai 17,3 miliar dolar atau juga merosot hingga 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bisa Anda bayangkan seberapa besar pengaruhnya bagi pendapatan negara. Karena nilai ekspor CPO dan juga batubara ini menyumbang sekitar 30% bagi total ekspor Indonesia. Nah, kinerja ekspor Indonesia pun diperkirakan akan terus menurun akibat tren penurunan harga komoditas serta kondisi global. Perlambatan ekonomi dunia dan aktivitas produksi atau industri di berbagai negara menyebabkan permintaan global juga akan menurun. Booming komoditas di tanah air akhirnya berakhir juga seiring dengan penurunan harga CPO dan batubara serta minyak dan gas. Imbasnya, penerimaan negara mengalami moderasi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan bea keluar ini hanya mencapai 8,2 triliun rupiah atau merosot 78,1% secara year on year pada periode Januari hingga September tahun ini. Nah, adapun bea keluar untuk produk sawit ini juga ambruk bahkan hingga 82,1% secara year on year. Karena harga CPO yang lebih rendah meskipun memang dari segi volume ekspor ini masih tetap tumbuh.
Sementara itu bea keluar tembaga ini juga jeblok hingga 54,3% secara year on year pada Januari hingga September 2023 karena adanya penurunan volume ekspor. Di sisi lain, pengaruh turunnya harga komoditas juga tampak di sisi PNBP. Pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sumber daya alam non-migas ini tercatat mencapai 106,5 triliun rupiah. Kalau kita lihat di sini sebetulnya angkanya sudah melampaui 164,4% dari target APBN 2023. Nah, meski melampaui target, namun penerimaan PNBP ini tidak setinggi dengan pertumbuhan pada Januari 2023 yang saat itu sebesar 295%. Nah, sebagai gambaran untuk Anda, lonjakan harga komoditas pada tahun lalu membuat pemerintah mendapatkan durian runtuh. Pemerintah memperoleh tambahan pendapatan bahkan hingga 420 triliun rupiah dari kenaikan harga komoditas. Penurunan ekspor ini tentunya perlu diwaspadai mengingat ekspor menjadi salah satu penopang dari pertumbuhan ekonomi domestik.